kita harus bisa mengamati di manakah letak informasi yang ada pada soal yang berhubungan dengan pertanyaan. Jadi di sini letaknya ada, ia melepas sebanyak 120 kail pancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat. Oke, di sini kembali saya akan berbagi video mengenai contoh soal. Dan kali ini contoh soal yang akan saya bagi yakni berupa soal penilaian harian yang terintegrasi dalam mata pelajaran matematika, kemudian terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan di tempat sekolah saya mengajar masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, jadi untuk penilaian sehari-hari, baik itu tugas ataupun penilaian lainnya, saya buat secara daring, yakni menggunakan Google Form. Kita langsung saja lihat. Nah, jadi ini merupakan tugas saya namai dengan tugas 4-12 MIPA genap 2021. Kebetulan materi pembelajaran yang berlangsung saat ini mengenai peluang dan prasyaratnya adalah peserta didik harus bisa menentukan peluang dari suatu kejadian. Ini tidak terbatas juga karena merupakan materi prasyarat, jadi materi ini sudah didapatkan peserta didik di SMP kelas 8. Jadi, contoh soal ini bisa digunakan untuk siswa SMA dan juga bisa digunakan untuk siswa SMP kelas 8 ya mulainya. Bisa juga nanti kelas 9. Jadi, meskipun saya di sini membuat tugas untuk SMA, tetapi contoh soal yang saya buat ini bisa digunakan untuk SMP juga. Bentuk soalnya seperti ini. Pak Sam adalah seorang pemancing yang hebat di Sungai Batanghari Jambi. Sekali memancing, ia melepas sebanyak 120 kail pancing di Sungai Batanghari dengan menghabiskan biaya pembelian umpan Rp5.000 setiap kail pancing. Rata-rata berat ikan yang didapat Pak Sam untuk setiap kail pancing adalah 1,5 kg. Dan ia jual hasil tangkapannya tersebut ke bakul ikan dengan harga Rp30.000 per kilogram. Pada suatu hari, beberapa kail pancing Pak Sam gagal untuk mendapatkan ikan dan Pak Sam menghitung peluang kegagalannya tersebut sebanyak 0,3 dengan penuh rasa kecewa. Nah, saya suka tambahin kalimat-kalimat seperti ini sebagai penarik perhatian bagi peserta didik saya. Ini deskripsi gambarnya, orang sedang memancing di Sungai Batanghari. Jadi sangat mudah pemirsa semuanya untuk menyusun soal AKM karena soal AKM itu banyak sekali tersebar di lingkungan kita. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi saya buat ini di Google Form ya. Berapa peluang Pak Sam berhasil mendapatkan ikan? Jawaban berupa angka desimal tanpa ditambahkan bentuk apapun. Karena ini bentuk soalnya merupakan soal jawaban singkat. Jadi siswa hanya mengetikkan jawaban akhir saja di sini. Kemudian berapa banyak kail pancing Pak Sam yang berhasil dimakan ikan? Ini juga sama bisa dibaca. Kemudian di sini coba Anda hitung berapa kilogramkah sih ikan hasil tangkapan Pak Sam hari itu. Nah, saya biasa memberikan kata-kata tambahan ya seperti si, dong, dan lain sebagainya untuk menarik perhatian peserta didik saya. Kemudian biaya pembelian umpan seluruhnya yang dikeluarkan Pak Sam adalah, dan soal atau pertanyaan yang terakhir, berapakah pendapatan bersih Pak Sam yang dibawa pulang pada hari tersebut? Untuk narasi satu contoh soal saja, di sini bisa menghasilkan beberapa pertanyaan. Nah, itulah sifat dari AKM. Dan kita langsung saja bahas untuk contoh soal ini. Sebelum ke pembahasan soal, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi AKM numerasi yang saya buat pada kali ini. Di mana di dalam kompetensi AKM numerasi itu ada geometri dan pengukuran, ada aljabar,
dan ada data dan ketidakpastian, di mana masing-masing membuat beberapa kompetensi ya. Dan soal yang saya susun ini masuk ke dalam kompetensi ketidakpastian dan peluang, yakni kompetensinya adalah memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Karena di sini sederhana, tidak memuat faktorial, kombinatorik, dan lain sebagainya. Di sini hanya dasar saja, yakni menggunakan sifat-sifat peluang suatu kejadian. Makanya ini bisa digunakan untuk SMA dan juga bisa digunakan untuk SMP. Oke, ini bentuk soalnya. Saya namai dengan soal AKM dalam penilaian harian. Ini ilustrasi gambar orang sedang memancing di Sungai Batanghari. Saya ambil gambar ini dari situs ini ya, pemirsa. Ini narasi soalnya. Pak Sam adalah seorang pemancing yang hebat di Sungai Batanghari Jambi. Sekali memancing, ia melepas sebanyak 120 kail pancing di Sungai Batanghari dengan menghabiskan biaya pembelian umpan Rp5.000 setiap kail pancing. Rata-rata berat ikan yang didapat Pak Sam untuk setiap kail pancing adalah 1,5 kg. Dan ia jual hasil tangkapannya tersebut ke bakul ikan dengan harga Rp30.000 per kilogram. Pada suatu hari, beberapa kail pancing Pak Sam gagal untuk mendapatkan ikan dan Pak Sam menghitung peluang kegagalannya tersebut sebanyak 0,3. Soal AKM dalam penilaian harian bagian 1. Jadi pertanyaan satunya seperti ini. Berapa peluang Pak Sam berhasil mendapatkan ikan? Nah, ini adalah kolom yang berada di jawaban yang akan dimasukkan siswa di dalam Google Form. Untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, tentunya kita harus berpedoman kepada narasi soal yang disediakan di atas ya, di sebelumnya, di mana di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang Pak Sam berhasil. Dari beberapa informasi yang ada pada soal ini, yang berhubungan dengan pertanyaan yang bisa kita amati dari soal ini adalah yang terakhir ini, membahas mengenai peluang. Cuma biasanya siswa terkadang tidak meliterasi dengan baik sehingga ketika di sini ditanyakan adalah peluang Pak Sam berhasil mendapatkan ikan, terkadang siswa bisa menjawab di sini adalah langsung memasukkan 0,3. Padahal di sini antara informasi yang disediakan dengan pertanyaan soal itu berbanding terbalik. Jadi kita bisa langsung saja hitung ketika yang ditanyakan adalah peluang berhasil dan yang diketahui adalah peluang gagal, maka peluang gagal ini merupakan komplement dari peluang berhasil, sehingga untuk peluang berhasil rumusnya adalah 1, di mana 1 ini adalah peluang maksimal suatu kejadian, dikurang komplement dari berhasil, yakni gagal. Hasilnya adalah 1 kurang 0,3, yakni 0,7. Dan kita masukkan di dalam jawaban ini adalah 0,7. Oke, bisa difahami? Kita lanjut ke soal AKM bagian 2. Berapa banyak kail pancing Pak Sam yang berhasil dimakan ikan? Ini kolom jawabannya. Dan sekali lagi kita harus berpedoman kepada informasi yang ada pada soal tersebut. Kemudian dari pertanyaan soal ini, kita harus bisa mengamati di manakah letak informasi yang ada pada soal yang berhubungan dengan pertanyaan. Jadi di sini letaknya ada, ia melepas sebanyak 120 kail pancing. Ketika yang ditanyakan adalah berapa banyak kail pancing Pak Sam yang berhasil dari 120 kail pancing yang dilepas, berarti ini berhubungan dengan frekuensi harapan. Jadi, untuk kail pancing dimakan ikan, itu sama dengan frekuensi harapan yang berhasil. Untuk rumus frekuensi harapan adalah N dikali
peluang suatu kejadian yang berhasil. Nah, N di sini adalah percobaan yang dilakukan, yakni sebanyak 120 kali, dikalikan dengan peluang berhasil. Pada soal 1, kita sudah mendapatkan peluang berhasilnya adalah 0,7, sehingga 120 dikali 0,7, dan hasilnya adalah 84. Kita masukkan jawabannya di sini adalah 84. Jadi, kail pancing yang berhasil dimakan oleh ikan sebanyak 84 kail pancing. Oke, bagaimana bisa dipahami? Kita lanjutkan ke bagian 3. Berat ikan hasil tangkapan Pak Sam pada hari itu adalah kilogram. Ini kolom jawabannya yang ada di Google Form. Kemudian kita amati mengenai hubungan antara pertanyaan dengan informasi yang disediakan dalam soal. Di sini yang ditanyakan adalah berat ikan hasil tangkapan Pak Sam. Yang membahas mengenai berat ikan di dalam informasi soal ini adalah ini. Jadi setiap kail pancing berat ikannya adalah 1,5 kg. Ini adalah rata-rata. Jadi setiap Pak Sam memancing, rata-rata ikan yang didapatkan per kail pancing itu adalah 1,5 kg. Dan di soal 2 kita sudah mendapatkan untuk berat ikan seluruhnya adalah 84 kail pancing yang berhasil dimakan oleh ikan dikalikan dengan berat masing-masing ikan pada suatu kail pancing, yakni 1,5. Sehingga jawabannya adalah 84 dikali 1,5 itu adalah 126 kg. Dan kita cuma memasukkan hasilnya saja di sini adalah 126. Bagaimana? Bisa difahami? Oke, kita lanjut ke bagian 4. Biaya pembelian umpan seluruhnya yang dikeluarkan Pak Sam adalah titik-titik. Ini kolom jawabannya. Hubungan antara pertanyaan mengenai informasi yang ada pada soal, di sini yang dibahas adalah mengenai biaya pembelian umpan seluruhnya. Nah, letaknya adalah di sini. Semua kail pancing ada 120. Dan setiap kail pancing itu memerlukan biaya pembelian umpan sebanyak Rp5.000. Berarti untuk menentukan biaya pembelian umpan itu adalah 120 dikalikan dengan 5.000 dan hasilnya adalah Rp600.000. Dan yang dimasukkan ke sini tidak memakai titik, yakni berupa angka saja, sehingga hasilnya adalah 600.000. Oke, bagaimana bisa difahami? Kita lanjut ke pertanyaan soal terakhir, yakni bagian 5. Berapakah pendapatan bersih Pak Sam yang dibawa pulang pada hari tersebut? Ini kolom jawabannya. Jadi, di sini yang dibahas mengenai pendapatan. Dan di dalam soal, informasi yang menyediakan mengenai pendapatan ada pada soal bagian ini. Yakni, setiap kilogram ikan Pak Sam itu dihargai dengan Rp30.000 oleh bakul ikan. Pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai berat ikan yang didapatkan oleh Pak Sam. Jadi, berat ikan yang didapatkan oleh Pak Sam itu sebanyak 126 kg. Kemudian di sini kita tinggal kalikan saja 126 dikali dengan 30.000.
Tetapi yang namanya pendapatan bersih berarti sudah dikurang dengan biaya. Dan biaya umpan pada soal sebelumnya itu sebanyak Rp600.000. Ini adalah umpan seluruhnya. Sehingga 126 dikali 30.000 itu adalah 3.780.000 dikurang 600.000. Hasilnya adalah 3.180.000. Dan kita tinggal memasukkan di sini cukup hanya angka saja, yakni 3.180.000. Oke, inilah bentuk contoh soal dalam penilaian harian yang merupakan soal peluang suatu kejadian. Bagaimana pemirsa? Bisa dipahami? Apabila ada komentar, silakan langsung saja cantumkan komentarnya di kolom komentar yang tersedia di bawah video berikut ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal ataupun tutorial yang lainnya.